Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Kolimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea Tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea Tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji syukur pada Tuhan Yesus karena hari ini dapat dilalui dalam pertolongannya. Kita berjumpa lagi dalam acara Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Indri Nikyulo Kiroyan, dari GPIB Maranatha Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sebelum kita mengakhiri aktivitas malam ini, marilah kita bersama-sama bersekutu dalam kasih Tuhan. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk diterangi oleh Roh Kudus. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti tentang firman Tuhan yang kami baca dalam Alkitab. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kiranya kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan hari ini dari kitab 1 Tawarikh pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ke-7 yang berbunyi, Eleazar memperanakan Pinehas. Pinehas memperanakan Abisua. Abisua memperanakan Buki. Buki memperanakan Uzi. Uzi memperanakan Serahya. Serahya memperanakan Merayot. Merayot memperanakan Amarya. Amarya memperanakan Ahitub. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tema renungan dari Sabda Bina Umat pada malam hari ini berdasarkan bacaan Alkitab adalah nama dicatat, karya diingat. Di situ penulis Tawarikh pasal 6 menceritakan tentang silsilah bangsa Israel dari suku Lewi. Suku Lewi adalah orang yang dipilih Tuhan secara khusus untuk menjadi pelayannya. Awalnya mereka bertugas melayani di kemah suci. Lalu kemudian setelah bait suci didirikan di Yerusalem, mereka bertugas di sana. Secara khusus dari golongan Harun, Tuhan menetapkan mereka untuk memegang jabatan imam.
Sahabat GPIB, apa yang menarik dari bacaan renungan hari ini? Secara tersirat ada dua hal yang menarik. Pertama, mengenai pemilihan Allah terhadap Lewi dan keturunannya. Atas kasih karunia-Nya, Allah menetapkan satu suku dari 12 suku Israel untuk menjadi pelayannya. Berdasarkan ketetapan Tuhan terhadap keturunan Lewi, maka mereka memberi diri melayani di rumah Allah. Mereka mau setia menggembalakan umat Israel agar selalu beribadah kepada Tuhan Allah. Eleazar dan Pinehas anaknya berperan sebagai imam-imam besar. Mereka bertugas untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan dan melakukan upacara keagamaan. Mereka mewakili umat di hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan atau untuk menerima berkat daripadanya. Eleazar yang disebutkan dalam teks renungan malam ini adalah pemimpin tertinggi yang berperan untuk mengawasi kelengkapan peribadahan di rumah Allah dan seluruh pelaksanaan pelayanan bagi Allah. Sungguh, hal itu merupakan suatu tugas mulia yang dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Karenanya, Eleazar dan para imam lainnya harus memiliki kesungguhan dan ketulusan hati dalam mengerjakannya, sehingga pelayanan itu dapat terlaksana baik dan lancar sesuai maksud Tuhan. Kedua, nama-nama para imam yang dicatat di sini ada yang memiliki reputasi baik dan ada yang tidak. Mereka yang tercatat memiliki nama baik disebabkan sikap taat dan ketulusan mereka dalam menjalani hidup serta pelayanan. Tentunya hal itu terjadi karena mereka memandang tugas pelayanan bukan sekedar disuruh atau sebagai suruhan saja, melainkan sebagai suatu penghayatan iman atas keselamatan yang Allah karuniakan bagi mereka dan bagi bangsanya. Mereka memahami bahwa mendapat suatu pekerjaan khusus harus ditopang dengan reputasi yang positif, yakni keseriusan mereka untuk menjaga nama baik melalui tindakan, aktivitas kehidupan dan pelayanan setiap hari. Ketika mereka menjaga reputasi diri secara baik, maka hidup dan karya mereka dapat menjadi teladan bagi sesama dan berkat bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, untuk mendapatkan catatan tambahan tentang prestasi yang dilakukan para imam, tentu kita perlu membaca dari teks-teks lainnya. Misalnya dari Bilangan pasal 25 ayat 1-13 yang menguraikan tindakan tegas Pinehas untuk menghalau penyembahan berhala Baal Peor dari antara umat Israel. Ia tegas menindak mereka yang bersinah dengan ilah asing. Dalam hal ini, Imam Pinehas menghayati tanggung jawabnya di hadapan Tuhan untuk menjaga nama baik bangsa Israel sebagai kerajaan imam kepunyaan Allah di muka bumi ini. Tindakan Pinehas yang dilakukannya dengan tegas dipandang sebagai sebuah prestasi baik dalam hal menjaga kehidupan iman umat Israel di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala. Sahabat GPIB, tindakan untuk menjaga nama baik sesungguhnya menjadi tugas kita semua. Kita perlu menjaga nama baik kita secara pribadi,
Sebab kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Diri kita ini mencerminkan kemuliaan Allah. Kita perlu menjaga keharuman nama baik kita sebagai umat yang diberkati Tuhan. Di satu sisi, kita pun perlu menjaga keharuman nama baik keluarga kita atau sebuah komunitas di mana kita berada. Sebuah pepatah berbunyi, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Bagaimana dengan manusia? Manusia ketika mati hanya akan meninggalkan sebuah nama baik. Reputasi baik yang didasarkan pada prestasi kehidupan akan mengharumkan nama kita, nama keluarga kita, bahkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa sajakah prestasi hidup itu? Prestasi yang dimaksud itu bisa dalam arti tindakan kita yang gemar berempati pada sesama di dalam kedukaan dan kemalangan mereka. Bisa itu tindakan kita yang menghasilkan buah-buah pikiran untuk menolong sesama keluar dari keterpurukan ataupun kebimbangan. Bisa juga prestasi dalam hal perkataan kita yang mengeluarkan kata-kata positif demi membangun sesama, menghibur dan menguatkan mereka, serta menopang mereka dalam pelbagai suka duka hidup yang dialami. Sahabat GPIB, kesempatan untuk hidup hanya datang satu kali. Kesempatan untuk berkarya yang positif tidak selalu datang setiap hari. Seyogyanya kita menggunakan kesempatan untuk hidup ini, menghasilkan buah karya atau prestasi yang memuliakan Tuhan. Prestasi dan reputasi baik dalam hidup sesungguhnya tidak melulu diperhitungkan melalui pencapaian-pencapaian material yang kita miliki saat ini, tetapi lebih terletak pada sikap hidup kita yang setia pada Tuhan, giat melayaninya, serta hidup berdamai sejahtera dengan sesama di sekitar kita. Sebagai orang tua, marilah kita mewarisi pusaka hidup kepada generasi di bawah kita dalam rupa perbuatan, perkataan, dan pikiran yang bijaksana. Bukankah kita ingin diingat dan dihargai sebagai orang tua yang bijaksana? Sebagai pelayan di rumah Tuhan dan sebagai saksi Kristus di dunia, mari kita berkarya menghasilkan buah-buah kehidupan yang indah, harum, dan manis sesuai karunia rohani yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dengan demikian, orang akan mengingat dan mengenang kita sebagai orang baik, saleh, bijak, dan penuh kasih. Bukankah kenangan seperti itu terkesan manis dan membanggakan diri kita? Teruslah berkarya dan isilah hidup ini dengan pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sekarang, marilah kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Engkaulah yang empunya kehidupan kami. Engkaulah yang setia berkarya untuk membuat kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini, sebelum kami beristirahat, guna memulihkan tenaga kami mohon kuasa Tuhan Yesus melingkupi kami semua untuk memulihkan kesehatan tubuh jasmani kami, agar dalam pertolongan-Mu kami dapat bangun esok pagi dan memulai aktivitas hidup dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam doa ini,
kami pun membawa saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang berduka Engkau hiburkan. Mereka yang berbeban berat Engkau berikan kekuatan iman. Mereka yang bimbang Engkau teguhkan harapan hidup mereka. Kami pun serahkan kehidupan bangsa dan negara kami dalam kuat kuasa-Mu. Kami mempercayakan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu, GPIB, dalam kuat kuasa-Mu. Jadikan kami sebagai gereja yang menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kami pun menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar Engkau sajalah yang mengatur dan menuntun langkah kaki kami sesuai kehendak-Mu. Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang tak pernah terputus dalam hidup kami. Terima kasih atas orang-orang yang selalu mengasihi kami dan mendukung kami dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dan segala-galanya dalam hidup kami. Kepadamu-lah kami percayakan seluruh hidup dan masa depan kami. Demi nama Tuhan Yesus, juru selamat kami alaskan doa ini. Amin. Saudara-saudara, selamat malam, salam sehat selalu, Tuhan beserta kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Kolimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Brau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea Tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea Tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.